Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati, Ibu Cindy Claudia Putri, Sarjana Accounting, Magister Accounting, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya Maria Taisa Sari Purba dengan NIM 240101020930. eh, Judul materi yang saya ambil yaitu terkait perhitungan deret berkala, peramalan, dan probabilitas. Pengertian deret berkala. Deret berkala adalah suatu sekumpulan data yang dicatat atau dikumpulkan dalam urutan waktu tertentu. Tujuannya untuk mengamati bagaimana suatu nilai berubah dari waktu ke waktu. Nah, contohnya itu penjualan per bulan, suhu harian, produksi tahunan, saham, harga saham mingguan gitu. Selanjutnya terkait komponen deret waktu. Dalam analisis deret waktu, ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tren. Tren itu eh, adalah suatu pola umum jangka panjang. Biasanya naik atau turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Contohnya, penjualan meningkat secara perlahan setiap tahun. Kemudian selanjutnya ada yang kedua yaitu musiman atau biasa disebut seasonal. Nah, pada pola ini yaitu ini pola berulang dalam periode waktu tertentu. Misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Contohnya, misalnya penjualan es krim meningkat setiap musim panas. Yang ketiga ada siklis, yaitu pola naik turun dalam periode jangka panjang. Biasanya terkait dengan siklus ekonomi seperti resesi dan ekspansi. Selanjutnya yang keempat itu ada acak atau sering disebut dengan irregular. Eh, nah, ini tuh terjadi fluktuasi yang terjadi secara tidak terduga karena faktor luar seperti misalnya bencana, krisis, atau peristiwa-peristiwa khusus lainnya gitu. Selanjutnya ada beberapa metode peramalan. Yang pertama rata-rata bergerak atau ME ya, sering disebut ME, yaitu mengambil rata-rata dari beberapa periode sebelum untuk meramalkan periode berikutnya. Itu. Eh, yang kedua ada rata-rata bergerak tertimbang. Nah, sebenarnya rata-rata bergerak tertimbang ini mirip dengan rata-rata bergerak gitu. Tetapi pada rata-rata bergerak tertimbang itu memberikan bobot lebih besar pada data terbarunya gitu. Yang ke selanjutnya ada exponential smoothing. Nah, pada metode ini yaitu peralatan yang lebih halus, kemudian memberikan bobot lebih besar daripada data terbaru gitu. Dalam metode ini menggunakan faktor peluruhan atau biasa disebut dengan alfa. Selanjutnya yang keempat ada regresi linear sederhana. Nah, biasanya digunakan ketika ada hubungan linear antara waktu dan nilai gitu. Selanjutnya kita masuk ke rumus dari moving reference. Rumusnya yaitu ME sama dengan YT dikurang satu ditambah YT dikurang 2 ditambah YT kurang 3 dan seterusnya diakhiri dengan eh, ditambah YT dikurang N kan, kemudian per N gitu. Nah,
ini salah satu contoh soal yang saya berikan. Nah, sebenarnya soal ini cukup sederhana ya. Ini saya buat secara sederhananya. Ini contoh soal moving average. Diketahui data penjualan 5 bulan yaitu 50, 60, 70, 80, 90. Nah, di sini yang ditanya itu hitung moving moving average 3 periode. Nah, jadi 3 periode. Berarti yang dihitung eh, ME1, ME2, dan ketiga ya. Nah, kalau di sini ME pertamanya itu rumusnya tadi kan kita balik dulu ya. ME sama dengan YT dikurang YT dikurang 1 tambah YT kurang 2 ditambah YT kurang 3 dan seterusnya per N. Nah, kita masukin di sini YT-nya YT-nya YT 1, 2, 3. Oke. Berarti 50 ditambah 60 ditambah 70 per N. N-nya apa? Periodenya. Berarti 3 periode gitu. Jadi per 3. Hasilnya jadi 60. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari moving average ini, yang pertama dari kelebihannya eh, lebih mudah digunakan ya. Kemudian dan gampang, lebih mudah dihitung gitu. Kekurangannya itu sebenarnya tidak mampu menangkap tren musiman. Nah, dan yang kekurangannya lagi yaitu kurang responsif ya terhadap perubahan mendadak gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi probabilitas. Nah, probabilitas ini adalah suatu peluang terjadinya suatu peristiwa. Nah, dinyatakan dalam nilai 0 dan 1 gitu. Nah, artinya nilai 0 ini mustahil terjadi, sedangkan nilai 1 ini pasti terjadi gitu. Adapun beberapa jenis dari probabilitas, yang pertama itu klasik. Nah, klasik itu didasarkan pada logika, matematikanya, kemudian asumsi hasil yang sama kemungkinannya ya. Nah, jadi didasarkan pada logika matematika, asumsi hasil yang sama kemungkinannya itu jenis klasiknya. Sementara jenis empirisnya berdasarkan data, berdasarkan data. Selanjutnya yang jenis ketiga yaitu jenis subjektif. Nah, jenis subjektif ini biasanya didasarkan pada opini atau keyakinan, bukan data atau teori gitu. Misalnya kayak contohnya nih kayak saya yakin peluang hari ini 70% gitu. Nah, jadi eh, dari opini gitu loh. Oke, selanjutnya eh, rumus dari probabilitas. Nah, ini saya ambil rumus dasarnya ya. Hmm. Jadi rumusnya yaitu PE sama dengan jumlah kejadian yang diharapkan per total kemungkinan. Nah, kemudian contoh misalnya nih, contoh, contohnya kayak peluang muncul angka genap saat lempar dadu nih. Nih, maaf ya di sini aku nggak maparin. Ini contoh sederhananya ya. Eh, Misalnya angka genapnya itu 2, 4, 6 gitu. 2, 4, dan 6. Berarti eh, 3 dari 6 sisi gitu. Nah, jadi probabilitasnya itu 3 per 6. Jadi 0,5. Nah, itu jadi eh, probabilitasnya gitu. Selanjutnya probabilitas gabungan. Nah, saya masukin probabilitas gabungannya. eh, P sama dengan A gabungan U, A gabungan B sama dengan PA tambah PB. Nah, dikurang PA gabungan B. Selanjutnya P A gabungan B
sama dengan PA dikali PB atau A gitu. Ini eh, ini sebenarnya ini contoh contoh soal yang yang saya jelasin tadi ya. Nah, ini misalnya sebuah dadu dilempar, eh, peluang muncul angka genapnya gitu. Jadi kan dalam dadu itu kan ada angka 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6. Nah, angka genapnya itu berapa? 2, 4, dan 6 gitu. Nah, jadi peluang munculnya itu em, 3 dari 6 sisinya gitu. Jadi eh, probabilitas itu 3/6. Jadi sama dengan 0,1. Nah, tadi aku sudah jelasin di slide slide sebelumnya gitu. Oke, teman-teman, lanjut lagi ke contoh soal yang gabungan ini. Aku ambil contoh yang sederhana ya. Di sini P PA-nya sama dengan 0,4, PB sama dengan 0,5. Jadi P gab, PA gabungan B sama dengan 0,2. Kita masukin ke dalam rumusnya. Di sini rumusnya probabilitas gabungan itu PA gabungan B sama dengan PA dikali PB per atau A. Ini baru kita masukin angkanya, yaitu ini PA gabungan B sama dengan ini 0,4, PB-nya berapa? 0,5 dikurang 0,2. Jadi hasilnya 0,7. Tuh. Eh, Kemudian sekian mungkin yang saya paparkan. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu yang pertama, deret berkala itu digunakan untuk menganalisis data waktu dan meramalkan masa depan. Nah, sedangkan probabilitas itu untuk membantu dalam pengambilan keputusan berbasis peluang gitu, teman-teman. Baik, mungkin sekian apa yang saya paparkan. Kiranya ada kesalahan kata, saya ucapkan maaf. Sebelumnya saya tutup, saya mengucapkan terima kasih.